recording. Oke lah, baik. Sudah nampak slide-nya? Udah nampak slide-nya? Udah muncul? Daftar isinya sudah. Oh iya betul, daftar isi. Nampak kan? Oke, baiklah. Nah, ini dia pembahasan kita. Kan kemarin di bab awal kita tuh membahas tentang sifat koligatif larutan. Ada dia kenaikan titik didih, ke penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan penurunan tekanan uap. Lalu kita membahas reaksi redoks dan elektrokimia, tentang sel volta, elektrolisis gitu kan, reduksi sel, bagaimana cara menyetarakan reaksi sel ya secara setengah reaksi, metode setengah reaksi atau metode Bilox gitu kan. Lalu kita bahas yang kemarin terakhir adalah tentang kimia unsur. Kita membahasnya hanya sekilas saja karena Ustazah sudah menugaskan kalian tentang khusus untuk bab itu ya. Nah, akan tetapi walaupun seperti itu, walaupun ini Ustazah tugaskan untuk kalian dan tidak banyak yang kita bahas tentang kimia unsur, tetap Ustazah berharap kalian membahasnya, membaca-bacanya, karena nanti untuk ujian praktek kita materinya adalah tentang kimia unsur juga gitu ya. Jadi materi untuk ujian praktek kita insya Allah tentang kimia unsur. Nah, jadi kita langsung saja masuk ke sini. Karena kalau udah masuk ke bab 4, 5, 6, 7 ini tidak ada lagi hitung-hitungan di sini. Tidak ada hitung-hitungan, tapi di sini nanti yang banyak adalah memberi nama, reaksi gitu-gitulah dia. Kalau di dalam kimia, kalau misalnya kalian kuliah ini masuklah dia materinya adalah kimia organik namanya ya. Sekarang kita bahas tentang gugus fungsi senyawa karbon di bab 4. Di buku kalian ada pada halaman berapa itu? Ada di halaman 133 senyawa turunan alkana ya. 133. Coba ini saja memurojaah dulu. Kita udah pernah belajar ini di kelas 10. Kira-kira masih ingat apa enggak ini kira-kira ya? Halaman 133. Ya, udah dibuka? Udah ya? 28 orang, 29 orang. Sedikit kali kalian yang datang ini. Kemana semua ini? Coba ya Ustazah panggil, angkat tangan ya, karena ada di situ opsi raise hand, ada kan? Tahu kan? Ada raise hand kan? Ade Romanisa, coba raise hand. Ada. Adanya. Pandainya Ade. Ada. Sopi Nabila, kok jadi Sopi Nabila aja yang angkat tangan? Si Ade Romanisa yang dipanggil. Atau kalian sama-sama Ade? Enggak, Ustazah. Enggak, kok Sopi Nabila yang menenggak tangan? Mana Ustazah, ini enggak ngerti. Karena ada titik 3 di situ. Chat, ya kan? Nanti klik titik 3 baru ada tulisannya chat, baru raise hand gitu. Ada nampak? Enggak ngerti? Udahlah, enggak jadilah. Enggak ngerti pula si Ade ini. Saja mau menanya yang biasa tidak datang aja lah. Kaila Wanda ada? Kaila? Gak ada lagi si Kaila Wanda ini. Kaila Wanda tidak ada. Liana? Liana? Tidak ada. Huna? Huna? Siapa ada? Liana ada. Huna? Huna Isa? Gak ada. Pintu. Hand itu apa? Angkat tangan sayang. Angkat tanganmu adek, gitulah maksudnya resen. Siapa ya guru bahasa Inggris kalian ini? Memang ini polosnya lah orang ini. Lala panti pula mainnya di pajak. Raise hand pun gak tahu lah jadinya. Main pajak aja. Ada orang angkat tangan di pajak itu ya? Angkat tangannya di mana? Aduh, ya Allah. Kan ada titik. Kalau anti ngechat kayak mana caranya, Ade? Cara anti ngechat kayak mana? Dari mana nanti kalau ngechat? Ade Romanista hadir gitu. Kayak dari mana nanti itu membuatnya? Di chat.
Ya udah di bawah chat itu kan ada tulisannya raise hand, raise hand. Ada deh. Gak nampak dia. Udahlah deh, gak jadi kita belajar gara-gara si angkat tangan ini. Cukuplah, nanti dipelajari dulu sama yang lain itu. Oke. Baiklah, udah diam. Gak ada, gak usah. Mungkin punya anti hilang raise hand-nya. Oke, baik. Ya sudah lah, udah. Nantilah diajari sama yang lain nanti. Kemana? Gak ada itu, semua orang ada. Masa hilang raise hand-nya? Gak tahu. Udah nanti saja tunjukkan kayak mana caranya. Nah baik, kita lanjutkan. Gugus fungsi senyawa karbon, atau kalau di buku kalian adalah gugus fungsi dan jenis senyawa turunan alkana. Nah di kelas 10 kan kita pernah belajar alkana, alkena, alkuna. Kelas 10 apa 11 kita belajar itu ya? 11. Oke, dah. Nah, Permisi kamar mandi bentar ya. Allah, kondisikanlah dia si kantung kemih itu, cepat. Coba satu orang silakan jawab, apa bedanya alkana, alkena, alkuna? Ana sudah. Oke, silakan. Kalau alkana itu tunggal. Apanya yang tunggal? Main tunggal. Ini nyala cabangnya sudah. Cabang atau ikatan? Ya ikatan. Iya, terus? Lalu kalau alkena itu rangkap 2. Betul. Alkuna rangkap 3. Iya. Rubusnya juga beda kan. Iya, bagus, masya Allah. Nah, jadi karena dia yang tunggal itu adalah alkana, jadi yang memiliki turunan, paham turunan? Kayak keturunan lah, kayak gitulah. Jadi si alkana itu ada keturunannya gitu. Bukan cuma manusia aja yang punya keturunan. Alkana juga punya keturunan dia. Ada senyawa turunannya, ya. Nah, kalau misalnya alkana dia itu ikatannya adalah tunggal, alkena rangkap 2, alkuna rangkap 3. Rangkap-rangkapnya itu kita sebutlah dengan nama gugus fungsi. Paham ya? Jadi ikatan rangkapnya itu kita namakan gugus fungsi. Sudah? Nah, jadi kalau dia senyawa alkana, mana gugus fungsinya? Gitu kan? Kan dia tunggal ustazah. Yang mana lah gugus fungsinya? Gitu. Nah, kalau dia yang tunggal, gugus fungsinya adalah yang punya si turunannya. Inilah yang mau kita pelajari sekarang ini. Ya, nah jadi dia ada buat mukaddimah di sini. Minuman ataupun makanan dengan rasa buah itu bisa kita peroleh dengan menambahkan perisa buatan. Senyawa yang digunakan sebagai perisa itu adalah senyawa ester. Bukan Kak Ester ya, bukan. Nanti kalian, Kak Ester jago kali Kak Ester ya, bukan. Nah, jadi misalnya kalau marhamah jadwal hari Kamis boleh keluar pondok, belilah dia pop ice rasa mangga ke tempat Kak Lena. Ya kan marhamah? Tapi gila si dia aranoya pesannya itu tidak pernah satu, harus banyak, di kiri ada, di kanan ada rasa ini, ada rasa itu, keripik rasa ini, keripik rasa itu. Nah rasa misalnya kalau pop ice si marhamah tadi adalah rasa mangga, itu bukanlah mangga betulan, jadi jangan mau ditoko-tokoi. Ya, jadi kayak mana ustazah? Itu adalah rasa mangga yang disintetis buatan, ya, dibuat sendiri. Pakai apa? Pakai senyawa kimia yang bernama senyawa turunan ester. Nah, nanti akan kita pelajari kayak mana rupanya ustazah ester itu. Nah, akan kita pelajari lah di sini nanti. Nah makanya lah ya kalau misalnya pop ice itu bisa di harganya 1.000 padahal baunya udah wangi kali, pokoknya udah mantap lah gitu. Kok bisa ya harganya 1.000? Cobalah kalau kalian membuat perisa rasa untuk mangga misalnya, bisa nggak kalian menjadikan mangga itu dia jadi penambah rasa
yang seperti yang dibeli itu dia, tapi mangganya cuman sebanyak itu gitu. Pasti modal kita bakalan banyak, jadinya rugilah jualnya 1.000, mangga sekilo aja udah berapa. Nah kayak gitu. Jadi enggak lah, mangga asli itu yang dibuat. Kalau asli ya mahal harganya gitu. Atau misalnya seperti mawar. Kalau ada misalnya parfum atau sabun rasa mawar gitu kan, bau mawar. Nah, itu tidaklah dia itu mawar asli, tapi kalau udah mawar asli dia pasti mahal kali harganya karena dibutuhkan sangat banyak mawar untuk mendapatkan ekstrak. Nah, gitu. Jadi kalau banyak mawar sementara kita butuh banyak, kebutuhan kita itu banyak, misalnya gimana caranya? Ya buatlah yang sintetis namanya, ya buatlah yang palsunya, itulah lecetnya, tapi tetap sebenarnya aman untuk dikonsumsi namun pada batasan tertentu. Baik, kita akan mempelajari coba semuanya perhatikan dulu peta konsepnya yang ada di halaman 135. Peta konsep kalian 135. Apa-apa yang mau kita pelajari? Sudah? Ada yang tidak punya buku? Hidupkanlah kameranya, Kaila Wanda, biar nampak kami muka sembabnya. Ada Irmanisa. Nah, perhatikan di peta konsep kita, dari situ kita nanti belajar. Nah, di situ kan dibuat alkana terdiri atas atom C dan atom H. Ya kan? Makanya dikatakan atom senyawa hidrokarbon. Hidrokarbon yaitu terdiri dari hidrogen dan karbon. Di mana atom H itu bisa disubstitusi atau diganti oleh gugus fungsi. Gugus fungsi apa saja? Yang pertama ada halogen. Udah? Yang kedua, halogen itu golongan apa? Golongan berapa halogen? Ayo, golongan berapa halogen? 7A. Iya, golongan 7A. Golongan 7A, betul. Atau bisa juga disubstitusi oleh amino atau NH2, atau disubstitusi oleh hidroksi, atau disubstitusi oleh O, atau C rangkap 2O, C rangkap 2OH, C rangkap 2OOH, atau C rangkap 2OOR. Nah, inilah dia gugus fungsi atau turunan alkana yang akan kita bahas. Amina kita lewatkan ya. Hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saja. Halo alkana, alkohol, eter, keton, aldehida, asam karboksilat, dan juga ester. Itu yang akan kita bahas ke-7-7-nya senyawa turunan alkana. Halo alkana, alkohol, eter, keton, aldehida, asam karboksilat, dan juga ester. Ini dia 7 yang akan kita bahas. Apanya yang mau kita bahas? Kita akan bahas rumus umumnya bagaimana, rumus strukturnya bagaimana, bagaimana cara memberi namanya. Nah, itu yang kayak kemarin saya bilang, kenapa lah CH3COOH itu asam karboksilat? Nah, ini di sinilah kita mempelajari namanya. Kenapa lah MSG itu adalah ada namanya natrium benzoat? Dari mana itu? Kenapa ada monosodium glutamat? Kayak mana itu cara memberi namanya? Nah, inilah kita pelajari. Udah? Atau formalin misalnya kan? Atau bahkan yang kita pelajari nanti adalah, pasti ini kalian sering dengar ini, paracetamol. Apa itu paracetamol? Obat apa? Obat apa itu? Demam. Obat demam saja. Obat demam. Nanti kalian akan tahu kenapa namanya paracetamol. Nah, kita akan mempelajari itu nanti, ya. Nah, baik. Jadi obat-obat itu janganlah dulu. Jadi obat-obat itu atau makanan-makanan kenapanya ini? Obat-obatan atau makanan-makanan itu dia bukan hanya sekedar dikasih nama, tapi nama pasar maksudnya ya, tapi dia itu sesuai dengan senyawa kimia yang dikandungnya gitu. Ya, apalagi yang akan kita bahas di sini? Kita akan bahas sifatnya, pasti sifat kimianya, sifat fisikanya, lalu
apa manfaatnya, di mana penggunaannya dalam kehidupan kita, ada enggak, kayak mana cara membuatnya, bagaimana, apakah dia memiliki isomer dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut, kita masuk ke yang pertama. Silakan perhatikan di slide kita. Slide yang Ustazah tunjukkan. Kita bahas yang pertama adalah halo alkana. Halo gitu. Halo itu artinya adalah, apa arti halo? Apa arti halo? Hai. Hai. Itu dalam bahasa Indonesia artinya halo itu adalah hai. Tapi kalau di dalam kimia halo itu artinya adalah garam. Ya. Halo itu artinya garam. Baik. Halo alkana, kita bahas dulu tentang halo alkana. Halo alkana pembentuk garam yaitu golongan 7A. Bagaimana tata cara penamaannya? Tapi sebelumnya Ustazah nggak mau langsung penamaan. Sebentar ya, sebentar, sekejap dulu. Dari sini. Oke, perhatikan baik-baik ya. Untuk tadi Ustazah bilang bahwa kita akan membahas 7 senyawa turunan alkana. Ustazah pakai kamera aja, biar kita gampang mengingatnya. Nanti kalau pakai slide aja dia ribet. Virtual. Udah nampak kameranya? Udah hidup? Sudah? Udah Nazlah? Sudah. Oke, baik. Perhatikan, ada 7 yang akan kita bahas. Senyawa turunan alkana. Senyawa turunan alkana. Yang pertama adalah haloalkana. Yang kedua adalah alkohol. Yang ketiga adalah eter. Yang keempat adalah aldehida. Yang kelima keton. Lalu asam karboksilat. Lalu ester. Ini aja mau kita bahas. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti dulu catat ya, nanti aja catat. Perhatikan baik-baik. Di dalam senyawa turunan alkana yang akan kita bahas ini, secara umum tata nama senyawa turunan alkana atau tata nama senyawa kimia ada 2 cara penamaannya. Ada 2 cara penamaan. Yang pertama penamaannya secara IUPAC namanya. IUPAC, dan yang kedua dengan cara trivial. Apa itu IUPAC? Apa itu trivial? Yang dikatakan dengan trivial itu adalah tata nama secara umum atau nama pasaran, itu leceknya, nama pasaran. Sudah? Kalau dia IUPAC itu adalah sesuai dengan standar internasional. Udah, kalau IUPAC itu adalah standar internasional, kalau trivial itu adalah nama pasaran. Nah, yang Ustazah tulis ini haloalkana, alkohol, eter, aldehida, keton, asam karboksilat, ester, ini adalah nama trivial ini semua. Atau nama pasaran. Ini adalah nama trivialnya. Sedangkan untuk nama IUPAC-nya, nama IUPAC sudah, untuk nama IUPAC-nya kalau dia haloalkana tetap haloalkana, sama. Sudah? Alkohol nama IUPAC-nya itu adalah alkana.
alkanol. Kalau dia eter, nama IUPAC-nya adalah alkoksialkana. Cantik-cantik nanti nama di sini. Kalau aldehida, nama IUPAC-nya adalah alkanal. Dah. Lalu keton namanya adalah alkanon. Kalau asam karboksilat, nama lainnya adalah asam alkanoat. Sedangkan ester, nama lainnya adalah alkil alkanoat. Ini dia nama-namanya. Ini harus diingat ini. Saya ulangi, kalau alkohol nama lainnya adalah alkanol, ester, eter, alkoksialkana, aldehida alkanol, alkanal, keton alkanon, asam karboksilat, asam alkanoat, ester, alkil alkanoat. Sudah? Susah nggak di lidah ini kira-kira? Coba baca dulu Fitri. Fitri, baca dulu. Oh, hidupkan. Inilah alkohol, alkanol, eter, alkoksialkana gitu aja. Coba. Alkohol, alkanol, eter, alkoksialkana. Alkanol, alkosa, alkoksialkana, alkosar katanya. Eter, alkoksialkana, aldehida, alkanal, keton, alkanon, asam karboksilat, asam alkanoat, ester, alkil alkanoat. Udah, nantilah dulu nanti. Udah, perhatikan aja dulu kalau gitulah. Sudah, inilah dia untuk nama, masih nama ini. Sekarang kita bahas adalah simbolnya. Bukan simbol, gugus fungsi. Halo alkana itu adalah yang ada di golongan 7A. Sudah, jadi gugus fungsinya dibuatnya biasanya adalah X. X maksudnya di situ adalah semua unsur-unsur golongan 7A, yaitu fluor, klor, brom, dan iodin. Nah, ini apa maksudnya saja? Nantilah, bermaksudlah itu nanti kalau kita udah buat contoh. Udah? Berikutnya adalah alkohol atau alkanol. Gugus fungsinya adalah OH. Ingat ini gugus fungsinya nih ya. Alkohol dia gugus fungsinya OH. Alkoksi alkana atau eter gugus fungsinya adalah O, tapi dia di tengah-tengah O-nya. Maaf, ini gak ada. Ini OH gugus fungsinya tapi di ujung gitu. Kalau ini alkoksi alkana gugus fungsinya adalah O, tapi dia di tengah-tengah. Tengah-tengah apa? Tengah-tengah cabang. Nanti contohnya kita buat. Nah, lalu ada aldehida. Aldehida itu gugus fungsinya adalah C rangkap 2 OH atau biasanya disingkat begini, CHO. Sudah? Atau kalau kita mau buat rangkaiannya adalah C rangkap 2 OH. Kayak gini dia. Lalu kalau keton itu adalah CO. Udah? CO atau kalau kita mau buat struktur lengkapnya adalah C, dia ada di tengah-tengah. C rangkap 2 O. Udah gini, C rangkap 2 O gitu. Ini dia ada di tengah-tengah. Lalu untuk asam karboksilat itu dia gugus fungsinya adalah COOH atau untuk strukturnya adalah C rangkap 2 OOH. Nah gini. Ini kalau ini di sini atau di atas pun boleh, terserah itu. Gak apa-apa. Lalu dia untuk ester gugus fungsinya adalah, usah sebut ke bawah ya. Biasanya dia disingkatnya adalah COO gitu. Atau kalau kita mau buat strukturnya adalah C rangkap 2 OR. Nah, begitu biasanya. Nah, di buku kalian rupanya ada, perhatikan halaman 137. Biar kita dari situ. Ini Ustazah biar tidak puning kalian langsung nengok buku. Perhatikan 137. Ini. Sudah nampak? Lihat ini, perhatikan. Udah?
Haloalkana dia adalah gugus fungsinya Rx. Udah? Rumus umumnya adalah CnH2n tambah 1X. X-nya itu apa maksudnya? Golongan 7A itu maksudnya. Lalu alkanol atau alkohol beserta eter, alkohol dan eter itu memiliki rumus umum yang sama, yaitu CnH2n tambah 2O. Alkohol dan eter rumus umumnya sama, aldehida dan keton rumus umumnya sama, asam karboksila dan ester rumus umumnya sama. Jadi ada 3 pasang yang sama rumus umumnya. Maka bagi pasangan-pasangan yang sama rumus umumnya, ini dikenal dengan istilah memiliki isomer gugus fungsi. Jadi kalau ditanya aldehida berisomer gugus fungsi dengan siapa? Kalau ditanya begitu apa jawabannya, Hunaisa? Aldehida berisomer fungsi dengan siapa? Kan melamun dia, melamun. Perhatikan Ustaz ulangi ya, Ustaz ulangi. Kan ini tadi nama-namanya udah ada di sini gugus fungsinya. Aldehida ini gugus fungsinya, keton ini gugus fungsinya, asam karboksilat ini gugus fungsinya, ester ini gugus fungsinya. Sudah? Makanya dibuatnya nih satu kotak. Haloalkana ini rumus umumnya. Alkohol dan eter ini rumus umumnya sama. Alkohol dan eter rumus umumnya sama. Aldehida dan keton rumus umumnya sama. Asam karboksilat dan ester rumus umumnya sama. Jadi apabila rumus umumnya sama, maka dikatakan mereka itu memiliki isomer gugus fungsi. Jadi kalau ditanya aldehida berisomer fungsi dengan siapa? Ya dengan keton. Kenapa? Karena mereka memiliki rumus umum yang sama. Ngerti maksudnya Huna? Jadi kalau saya tanya eter, siapa isomer fungsinya Huna? Ikut senyum dia. Baca aja udah. Eter. Gak nampak, gak punya buku Anti. Nggak ada buku. Gak ada buku. Kenapa gak ambil ke sekolah? Udah habis. Udah habis kemarin itu. Ale di titik gantung banyak itu, murah pun. Yang sekian-sekian dia beli. Siapa punya buku nih? Si Nazira ada buku? Ada buku Nazira? Ada. Coba jawab saja bilang. Jadi alkohol berisomer fungsi dengan siapa? Eter. Gitu maksudnya. Kenapa dengan si eter, Huna? Kan Ustazah bilang tadi. Nah, ini alkohol dengan eter rumusnya sama ini. Aldehida dengan keton rumusnya sama. Asam karboksila dengan ester rumus umumnya sama. Jadi yang memiliki rumus umum sama itu disebut pasangan isomer fungsi. Tadi saya tanya, alkohol siapa isomer fungsinya? Ya si eter. Aldehida siapa isomer fungsinya? Si keton. Asam karboksilat siapa? Ester. Begitu. Hanya yang 3 ini yang berisomer fungsi ya. Jadi kalau misalnya ada nanti di opsi aldehida siapa isomer fungsinya? Kalau ada situ eter, jawabannya itu pasti salah. Karena jawaban pasangan dia hanya si keton. Aldehida hanya berpasangan dengan keton. Dah? Ini hal pertama yang harus Ananda pahami. Apa-apanya Ustazah? Nama dan gugus fungsi. Haloalkana gugus fungsinya X, alkohol gugus fungsinya OH, eter gugus fungsinya O di tengah-tengah, aldehida gugus fungsinya C rangkap 2O, keton gugus fungsinya C rangkap 2O, asam karboksilat C rangkap 2O OH, dan ester C rangkap 2OO. Ini dulu yang harus dipahami, baru kita bisa lanjut ini. Ada yang udah hafal nggak ini kira-kira gugus fungsinya? Saya ulangi ya.
Halo alkana, gugus fungsinya adalah X atau golongan 7A. Alkohol, OH, itu gugus fungsinya. Eter, O. Eter dia gugus fungsinya O, tapi dia posisinya di tengah. Posisi gugus fungsinya di tengah. Aldehida atau alkanal, gugus fungsinya adalah C rangkap 2 OH atau CHO, gitu pun tidak boleh. Keton, gugus fungsinya adalah C rangkap 2 O, posisinya di tengah-tengah. Asam karboksilat, gugus fungsinya adalah C rangkap 2 OOH atau COOH, sama lah itu. Lalu ester, gugus fungsinya adalah C rangkap 2 OO. Nah, itu dia. Jangan main HP di situ Yasmin Latifa. Oh, udah tetangga dekat. Oke, sudah. Coba saja mau tanya dulu, tutuplah ini dulu. Ada yang ingat gak ini kira-kira? Aisyah Husni, apa gugus fungsi alkohol tadi? Belum ingat Ustazah. Oke, nggak apa-apa lah. Nanti dibaca-baca lagi ya. Baiklah, kita lanjutkan ke si halo alkana tadi. Karena waktu kita pun udah mau habis ini. Bukan mau habis ya, udah habis lah ini. Jadi Ustazah berharap silakan nanti dibaca-baca ya tentang tata namanya itu ya. Tentang tata nama, sifat-sifatnya bagaimana. Kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Tapi di minggu depan memang kita sudah masuk ujian ya. Nah, mungkin itu saja. Ada lagi yang belum absen ini? Ada yang belum absen? Baru saja kopi nih ya. Loh, ini kok udah tinggal 28 nih. Tadi udah ada 32. Udah berarti ada yang pigi-pigi nih. Zah, kami udah dapat Ustadz Pinta, Ulumul. Oke. Udah. Kalau gitu kita tutup lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan live lah, langsung ada join ke sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.